apakah sobat masih sering membaca ataupun mendengar informasi tentang perihelion ataupun aphelion atau posisi terdekat dan terjauh orbit bumi terhadap matahari yang dapat mempengaruhi suhu udara di wilayah Indonesia? Pertanyaannya, apakah informasi tersebut adalah benar? Nah, dalam episode kali ini kami akan menyajikan kepada sobat sekalian apa itu yang dimaksud dengan jarak orbit bumi terhadap matahari yang dapat berpengaruh terhadap sistem cuaca di wilayah Indonesia. Bersama saya, Gumilang Derenadian, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Sobat mungkin bisa membayangkan suatu objek yang apabila disinari matahari secara terus-menerus, objek tersebut akan terasa panas. Hal ini dikarenakan adanya proses transfer energi matahari ke objek tersebut yang disebut dengan radiasi. Tetapi mari kita coba bandingkan di permukaan bumi yang tidak datar dan mempunyai sumbu rotasi bumi yang tidak tegak lurus, maka pemanasan yang akan diterima tidak merata di seluruh permukaan bumi. Hal inilah yang dapat mempengaruhi kondisi cuaca di bumi. Penasaran kan? Mari kita simak untuk lebih detail dan sederhana. Kita harus mengetahui bahwa lintasan bumi terhadap matahari berbentuk elips. Nah, satu kali lintasan dapat ditempuh dengan waktu 365 hari. Di saat posisi lintasan bumi paling jauh disebut dengan aphelion, dan di saat posisi lintasan bumi paling dekat disebut dengan perihelion. Kedua, kita harus mengetahui bahwa bumi kita berputar pada porosnya dengan sudut 23,5 derajat, dengan arah berlawanan dengan jarum jam relatif terhadap sumbu utara bumi. Dengan waktu 24 jam di setiap rotasinya, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya siang dan juga malam. Pada saat bumi melintasi orbit terhadap matahari selama 1 tahun penuh, di waktu yang bersamaan pula bumi berputar pada porosnya, sehingga pemanasan radiasi matahari berbeda di setiap permukaan, tergantung dari sudut datangnya radiasi matahari tersebut. Sobat, sudut datangnya radiasi matahari berbeda-beda dalam 1 tahun di belahan bumi utara atau BBU dan juga di belahan bumi selatan atau BBS. Hal ini dikarenakan kemiringan semu sudut poros bumi seperti yang telah kami jelaskan tadi. Kondisi ini dapat pula mempengaruhi iklim serta membuat adanya perbedaan musim di tempat yang berbeda di bumi, yang kemudian akan berdampak pula pada karakteristik kondisi cuaca yang berbeda di setiap tempat. Mengapa hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi iklim, musim, dan cuaca di bumi? Mari kita simak untuk lebih detailnya. Bulan Desember merupakan waktu di mana orbit bumi berada di posisi terdekat dengan matahari atau perihelion. Penyinaran matahari lebih terpusat di belahan bumi selatan, seolah-olah kalau kita amati dari bumi, matahari ada di belahan bumi selatan. Hal ini menyebabkan di BBS atau belahan bumi selatan terjadi peningkatan suhu udara dan memunculkan area tekanan rendah. Kondisi inilah yang kemudian akan mempengaruhi sistem cuaca di wilayah Indonesia. Periode ini di mana daerah tekanan rendah banyak muncul di wilayah selatan Indonesia dan daerah tekanan tinggi akan banyak muncul di wilayah utara Indonesia atau di benua Asia. Maka angin baratan akan aktif di wilayah Indonesia dan berasosiasi dengan periode musim hujan. Bulan Juni merupakan waktu di mana orbit bumi berada di posisi terjauh dari matahari atau aphelion. Penyinaran matahari lebih terpusat di belahan bumi utara. Seolah-olah kalau kita amati dari bumi, maka matahari akan ada di belahan bumi utara. Dan kondisi sebaliknya terjadi di mana wilayah Indonesia dominan terjadi angin timuran yang berasosiasi dengan musim kemarau. Sobat juga mungkin telah tahu jika di daerah lintang menengah dan juga lintang tinggi pada musim dingin, lamanya siang atau penyinaran matahari akan berlangsung lebih pendek dibandingkan pada saat musim panas. Sedangkan pada bulan Maret dan juga bulan September, penyinaran matahari akan terpusat di sekitar wilayah Khatulistiwa termasuk di Indonesia. Umumnya kondisi ini berbeda pada periode peralihan musim. Beberapa referensi menyebutkan bahwa justru suhu udara rata-rata di bumi lebih rendah pada waktu perihelion dibandingkan pada waktu aphelion.
Hal ini dikarenakan distribusi daratan dan juga lautan yang tidak berimbang antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan, di mana luas daratan yang lebih mudah untuk menerima panas dari radiasi matahari lebih mendominasi di wilayah belahan bumi utara dibandingkan dengan luas lautan, sehingga suhu rata-rata di bumi akan lebih tinggi pada kisaran bulan Juli dibandingkan dengan bulan Januari. Nah, sementara itu setelah diamati untuk pengamatan suhu udara maksimum dan juga minimum pada saat perihelion maupun aphelion di wilayah Indonesia tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh wilayah Indonesia yang berada di sekitar wilayah khatulistiwa cenderung menerima penyinaran matahari relatif sama pada periode sepanjang waktu. Setelah memahami penjelasan tersebut, orbit dan juga rotasi bumi sangatlah mempengaruhi kondisi cuaca, musim, dan juga iklim di suatu wilayah. Namun demikian, posisi terdekat dan terjauh orbit bumi terhadap matahari tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap sistem cuaca di wilayah Indonesia, termasuk juga perbedaan suhu udara, karena di wilayah Indonesia mendapatkan radiasi matahari yang cenderung merata sepanjang tahun. Nah sobat, demikianlah penjelasan terkait dengan perihelion dan juga aphelion. Lalu bagaimana dengan prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Kondisi cuaca di wilayah tropis sangatlah dinamis. Pastikan sobat memperbarui informasi terkait cuaca, iklim, dan juga gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di @info_bmkg serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik melalui App Store ataupun Play Store. Sobat BMKG juga dapat menghubungi tentunya di call center kami di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua, semoga informasi ini dapat bermanfaat. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan pastikan sobat semua sudah divaksin. Salam sehat dan sampai jumpa.